Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam pertemuan pembahasan kitab Durusul Lughatil Arabiyah pada Ad-Darsus Sadisa Asyarah. Jadi sadis ya. Sadis ini artinya 6, yang keenam. Asyarah 11, berarti 16. Oke, kita akan bahas kaidah-kaidah. Tentunya ini adalah lanjutan dari pembelajaran atau pelajaran-pelajaran yang terdahulu. Sebelum kita melanjutkan, saya sarankan kepada Anda pastikan bahwa sudah mensubscribe channel ini. Kalau sudah tandanya seperti ini ya, di subscribe ya, berarti sudah, dan gambar loncengnya sudah ada garis-garis pinggir ini, berarti sudah aman. Oke, kita lanjut. Ad-darsu, jadi diawali dengan percakapan. Ad-darsu, seorang guru atau guru itu. Baik, guru itu berkata, liman hazihil aklamu ya Muhammadun. Ya Muhammadu ya. Jadi saya artikan dulu. Jadi li ini sebagaimana kita bahas pada pertemuan lalu menunjukkan artinya milik atau punya. Ditambah man berarti milik siapa, kan gitu. Milik dan siapa, ada dua kata ini, ada kata milik dan man, berarti milik siapa. Haza artinya ini, diperuntukkan bagi yang muannas, perempuan, kan gitu kan. Aklamun ini, al-aklamu artinya pulpen, jamak dari kolamun ya, ke Muhammadun, 6 orang. Oke. Nah, sekarang kita lihat bahwa hazihi ini kan muannas, sementara aklamu ini kan dasarnya dari kolamun. Kolamun itu kan muzakkar, kolamun muzakkar, sementara kata tunjuknya muannas. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, inilah yang akan kita pelajari pada penekanannya pada pelajaran ini. Jadi penekanannya adalah yang harus kita perhatikan, ada namanya isim itu yang berakal dan tidak berakal. Nah, ingat, lil akili wa gairul akil ya, untuk yang berakal dan tidak berakal. Nah, sekarang saya mau tanya dulu, ini kan artinya pulpen itu berakal atau tidak? Ya, pasti Anda mengatakan tidak berakal. Ya, berarti tidak berakal ya. Kalau Muhammad berakal tidak? Ya, berakal, karena orang. Itu intinya, orang itu berakal. Kalau selain orang berarti tidak berakal. Nah, maksudnya apa? Nah, ketika jamaknya itu tidak berakal, maka dia dianggap sebagai mufrad muannas. Dia itu dianggap sebagai perempuan dan sendiri. Maka ini pasangannya hazihi. Hazihi kan untuk perempuan dan sendiri. Duanya apa? Hatani, itu kan. Jamaknya ya, kalau untuk berakal haulai. Ya, itu ya. Sekali lagi saya pertegas bahwa setiap isim atau kata yang tidak berakal, jamaknya yang tidak berakal, maka dianggap sebagai single dan perempuan atau mufrad muannas. Oke, titik. Nah, sudah. Sekarang kita lihat. Sehingga dijawab oleh Muhammad hiya. Kenapa hiya? Karena dia tadi aklamun, maksudnya ini. Aklamun kan dianggap sebagai mufrad muannas, maka jawabnya hiya. Kalau seandainya ini adalah jamaknya berakal, maka dijawab sebagai hum, itu kan. Oke. Jadi hiya li. Li ini apa tadi artinya? Punya atau milik. Ditambah ada ya, ini menunjukkan punya saya, berarti li, punyaku ya. Kalau punyamu la ka, punyanya la ha, punya dia laki-laki lahu. Nah, itu kan, itu hiya li.
ya ustazu. Jadi kan kebetulan bertanya itu mudaris, maka dia jawab ustaz. Ya ustazu, ya ini ya tidak boleh ditanwin. Ya tandanya karena ada ya di depannya, jadi tidak boleh tanwin. Kalau misalnya ini masih bersambung, ini kan ustaz. Kalau misalnya kebetulan ini ustaz sekolah atau guru sekolah, besar sambungannya, berarti ini mudaf, ada mudaf ilainya. Misalnya ustazu, ya mudarris, ustazu madrasati, ya ustazul madrasati. Nah tapi kalau ada ya-nya, ya ustazal madrasati, maka menjadi fathah. Oke, sama dengan ketika kita berselawat, ya rasulu. Kalau sampai situ ya rasulu saja, tetapi kalau masih bersambung, ya rasulallahi, ya abadallahi, ya abadal munir, seperti itu ya. Ya bukan ya abadillah, ya abadullah, bukan, karena ada ya-nya. Oke. Hiya jamilatun jiddan, dia cantik sekali. Wahya, ingat ya, wahadih sama kutubun kan jamak dari kata kitabun, tidak berakal. Sehingga ini juga naatnya atau sifatnya ini tidak berakal juga. Pokoknya ini dianggap sebagai mufrad muannas lah, maka naatnya kata tunjuknya juga haruslah mufrad muannas semua. Jadi hazihi kutubul jadidatu ahiyalaka, apakah dia punyamu? Ya dijawablah la. Hiya li, dia artinya punya, berarti miliknya Hamid. Jadi buku ini adalah punyanya Hamid. Jadi li Hamidin, punya Hamid. Buku itulah punya Hamid. Aina dafatirukum ya ikhwanu, sama. Jadi ini juga dianggap sebagai mufrad muannas ya. Kum ini menunjukkan kata ganti daripada antum. Ya, artinya kalian laki-laki. Artinya di mana daftar kalian? Ini kan mudaf, ini mudaf ilaih. Sehingga ini tidak boleh ditanwin. Dafatiru, tapi dafatiru ini juga kalaupun tidak mudaf ilaih memang tidak boleh ditanwin karena ini juga masuk dalam kaidah mamnu'u minas sarfi. Sehingga dijawablah hiya karena dianggap mufrad muannas. Hiya huna, dia di sini, ala hadzal maktabi, sama di atas meja ini ya. Cara dulu sudah kita pelajari. Jadi kalau ada bentuknya seperti ini, hadzal maktabi misalnya, atau hadzal maktabu, berarti ini dulu disebut buku ini, bukan ini adalah buku, kecuali ini tidak pakai alif lam. Hadza kitabun, ya ini kan maktabun, ya maktabi, berarti hadzal maktabi, ya kalau hadza maktabun, ya ini adalah meja. Kalau hadzal maktabi, hadzal maktabu, meja ini, ya begitu. Oke, latihan kita langsung percepat saja ya. Ta'ammal al-amsilatal atiyata, perhatikan. Ta'ammal itu artinya perhatikan ya, perhatikan dengan seksama, teliti baik-baik, ingat baik-baik. Oke, kalau begitu saya pisahkan dulu ya. Jadi di sini ada A-nya, ada B-nya. Di A-nya itu ada mufradnya. Haza talibun jadidun, ini adalah mahasiswa yang baru. Huwa, makanya dikatakan tidak huwa min Biljika, dari Belgia. Biljika, ini tulisannya Belgika ya. Jamaknya haulai tullabun jududun. Nah, sudah sini haulai, ini juga jududunnya, artinya dia mengikuti ininya, mengikuti jamaknya nih. Kenapa? Karena inilah jamak yang berakal. Hum min Biljika. Nah, sekarang kita lihat yang di bawah. Kita lihat di bawah kan mufradnya seperti ini. Nah, mufradnya hadza kitabun. Kitabun kan tidak berakal. Berarti jadidun. Oke, karena dia muzakkar, maka jadidun. Hadza kitabun jadidun. Huwa, tetap huwa juga, min Biljika. Kemudian hazihi kutubun. Nah, ini muzakkar, tetapi dia adalah jamak, maka hazihi dan jadidatun, ya muannas. Berarti ini juga muannas kan, dinilai sebagai muannas. Hiya, makanya hiya min Biljika. Oke, aman. Jadi ingat baik-baik ini ya, ini rumusnya. Oke, sekarang kita lihat contoh kedua atau latihan kedua. Hawwilil mubtada'a fi kulli minal jumalil atiyati ila jam'i.
Jadi ini kita mau rubah ke dalam bentuk jamaknya. Contoh, haza baitun, hazihi buyutun. Iya, kenapa hazihi? Ya karena ini adalah jamak tidak berakal. Ingat itu, selama jamak tidak berakal, maka pasangannya adalah mufrad muannas. Oke, kita lihat semuanya ini. Oh, ternyata semuanya tidak berakal ini. Buyu, najmun. Ada enggak yang berakal sini? Oh, kayaknya tidak ada yang berakal. Semua tidak berakal. Berarti nanti kalau bukan ada dua. Kalau bukan hazihi, tilka itu saja. Iya kan? Kalau untuk isim isyarah. Oke, kita lihat. Sini haza. Berarti sini hazihi. Berarti hazihi nujmun. Haza berarti hazihi. Haza hazihi aklamun. Haza baitun berarti hazihi abwabun. Haza nahrun. Hazihi anharun. Hazihi jabalun, gunung. Hazihi jibalun. Haza kalbun. Hazihi kilabun. Ingat supaya kita tahu juga jamaknya. Jamaknya anjing adalah kilabun. Bahrun. Bahrun laut. Jamaknya adalah biharun. Berarti hazihi biharun. Karena tidak berakal. Ya. Kitabun kutubun. Himarun humurun. Berarti hazihi humurun. Hazihi sururun. Hazihi dafatiru. Ini dafatiru. Ini tidak boleh tanwin. Kemudian makatibu sama juga. Ini dafatiru, makatibu, fanadidu, makatibu, mafailu. Nah, itu wazan-wazan seperti itu. Wazan-wazan seperti ini tidak boleh ditanwin. Nah, tambahkan alif, oke ya. Berarti hazihi dafatiru, hazihi makatibu, hazihi fanadidu, hazihi sa'atun. Nah, ini kan sa'atun kan memang sudah merupakan muannas, tetapi kalau dia jamak tidak berakal tetap hazihi. Ya, kalau misalnya kalau dekat hazihi, kalau jauh ya tilka, sama. Hazihi sayyaratun, tetap pokoknya tidak berakal. Pokoknya setiap jamak tidak berakal harus mufrad muannas. Hazihi dan tilka. Misalnya hazihi sayyaratun, hazihi ta'iratun. Ya, ini najmun, nujum toh. Berarti kalau zalika berarti tilka. Tilka nujumun. Ini sayyaratun, dia gunakan tilka, berarti tilka sayyaratun. Itu saja. Gampang kan? Nah, sekarang asir ila dia gunakan haza hazihi, ini kan artinya asir, masukkan isim isarahnya ilal asma'il atiyati bismil isarah munasibi. Jadi masukkan isim isarah yang sesuai lil qarib, menunjukkan dekat. Ini kan dekat, haza hazihi dan ulaika. Ulaika ini untuk jamak. Ini ingat, ulaika ini hanya dipergunakan bagi jamak berakal. Ya, kalau tidak berakal kembali ke hazihi. Itu saja. Kita lihat, ini apa nih? Jamak ya? Bukan, ini mufrad. Muzakkar ya? Muzakkar. Kalau mufrad muzakkar ya ikuti polanya, berarti haza. Haza rajulun. Rijalun jamak enggak? Jamak. Dari kata rajulun. Berakal enggak? Berakal. Berarti haulai. Haulai rijalun. Kalbun. Kalbun berakal enggak? Tidak. Apa artinya? Anjing. Apa jamaknya? Kilabun. Berarti tidak berakal kan? Ya, oke. Tapi ini kan mufrad. Mufrad. Muzakkar enggak? Muzakkar. Berarti ikuti polanya sendiri. Berarti haza. Haza kalbun. Oke, ini kilabun. Kilabun jam apa nih? Muzakkar enggak? Muzakkar. Tapi ini kan jama kan? Iya, jama. Berakal enggak? Tidak. Berarti kembali ke mufrad muannas. Mana mufrad muannasnya? Hazihi. Berarti hazihi kilabun dan seterusnya. Tinggal kita lihat. Termasuk ini tobibatun. Tobibatun kan artinya muannas memang ini. Berakal enggak? Berakal. Ada enggak pengaruhnya? Tidak berpengaruh. Kalau setiap mufrad itu ikuti betul polanya. Kalau memang muzakkar ya muzakkar, kalau memang muannas muannas. Ini muannas enggak? Muannas berarti hazihi. Nah, sekarang tobibatun. Nah, tobibatun muannas enggak? Muannas. Berakal enggak? Berakal. Nah, kalau berakal gimana polanya? Setiap yang berakal maka dia mengikuti pola ya haulai atau ulaika. Berarti sini haulai tobibatun gitu coy. Nah, sekarang untuk lil ba'idnya saja sama. Berarti kalau muzakkar pokoknya begini. Kalau dia itu mufrad ikuti polanya. Kalau dia mufrad ikuti polanya. Muzakkar berarti dia ikuti muzakkar dan tidaknya. Dan kalau dia yang membingungkan itu kalau dia jama saja.
Jadi sudah ya, kita tinggalkan saja yang mufrad, kita lihat saja yang jamak. Jamak berakal nggak ini? Berakal. Kalau gitu ikuti pola ini, berakal, berarti ulaika tulabu. Najmun berarti single, tidak perlu. Nujum ya ini kan jamak, tidak berakal, berarti kembali ke tilka nujumun, itu saja. Ingat, saya tandai saja yang jamak, lalu kita tanya berakal atau tidak. Nujum bintu ini mufrad, banatu banatu jamak, berakal tidak? Berakal, berarti ulaika. Daraja mufrad, darajatun ya, darajatun tidak berakal, berarti tilka. Sarirun, ini mufrad. Oke. Surur berakal tidak? Tidak berakal, berarti tilka. Mudarrisatun mufradun muannas. Muzakkar atau muannas? Muannas. Jamak atau tidak? Mufrad. Ya. Ya kan? Jadi tetap ikuti polanya. Ingat, setiap yang singet ikuti polanya. Kalau dia muannas, muannas juga berarti tilka. Ini mudarrisatun. Ini kan muannas, tapi berakal, berarti ulaika. Ini single. Al-hujjaju. Ya, ini hujjaju, berarti ikuti polanya sendiri. Polanya sendiri apa? Dia jamak dan berakal, berarti ulaika. Ini mufrad, berarti zalika. Ini sayyarat, tidak berakal, berarti tilka. Oke, itu saja. Nah, ini perhatikan. Ini saya perhatikan, sebagian saya katakan tadi, yang kalian perhatikan adalah berakal tidak berakalnya. Ya. Asmaul isarati lil qarib, untuk yang dekat, lil akal ya, al akil ya, ini kan akil, talib. Hadza talibun. Kalau jamaknya, ini jamaknya, ini mufradnya, ulaika tulabun. Hadhihi talibatun. Oke, karena dia mufrad. Ingat, mufrad ikuti polanya persis. Giliran jamaknya tetap ulaika. Demikian juga ini polanya untuk yang single, tetap zalika talibun, tilka talibatun, karena memang muannas. Begitu dia sebagai jamak, ya sebagai jamak, karena dia jamak tidak berakal, maka gunakan ulaika untuk ulaika. Ini haulai. Kenapa? Karena untuk yang dekat, ini yang jauh. Nah, sekarang giliran untuk yang tidak berakal. Bagaimana kalau tidak berakal? Nah, untuk tidak berakal ini saja yang berbeda. Mufradnya saja. Perhatikan, kalau selebihnya muzakkarnya itu pasti dia gunakan hazihi untuk yang dekat. Ya, sementara untuk yang jauh pasti gunakan tilka. Ya, semua tilka. Mau mufrad atau jamak tetap tilka. Kenapa? Karena tidak berakal. Sama. Oke. Ya itu. Jadi teman-teman sekalian yang baru bergabung, jangan lupa pastikan sudah di-subscribe. Dan inilah ini sudah menuju ke pelajaran 17, dan saat ini kita berada pada pelajaran ke-16, ad-darsu as-sadisa asyara. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.